Selamat pagi, Pak. Ya, pagi Pak Sur, silakan masuk Pak Sur. Oke, silakan duduk Pak. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Sehat, Pak. Sehat. Puji Tuhan, sehat. Ya, gimana Pak? Lancar semua proses pembelajaran di kelas atau di sekolah? Ada lancar Pak ya? Ya, sejauh ini semua bisa berjalan dengan baik, Pak. Tidak ada kendala. Ya Pak, baguslah. Saya juga yakin kok dengan apa yang sudah Bapak lakukan, saya yakin pasti baik-baik saja. Oke, Pak. Tapi ngomong-ngomong, Bapak hari ini sibuk, Pak? Ya, sebenarnya tapi bisa loh, untuk setengah jam masih bisa waktu saya. Ada apa Pak ya? Iya. Sebenarnya ada yang saya bicarakan atau langsung mendapat bimbingan dari Bapak terkait dengan ada sedikit masalah yang saya alami selama proses di sekolah ini, Pak. Oh iya iya iya, ada sedikit masalah. Iya, Pak. Memang saya juga tadi ya melihat dalam 2 hari ini lah Bapak bilang sepertinya ada yang berubah di raut wajah Bapak. Iya, Pak. Dan syukurlah Bapak sudah datang ingin mendiskusikannya Pak ya. Iya. Kira-kira masalahnya apa Pak yang Bapak alami? Ini terkait dengan apa, Pak? Terkait dengan persiapan ujian kita. Iya. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin terkait dengan pengumpulan soal kan sudah ditetapkan, Pak, bahwa soal harus masuk di hari Sabtu. Oke. Jadi ada, mungkin langsung saya sebut, Pak, ada salah seorang dari guru kita yaitu Ibu Fetis sampai dengan hari Sabtu. Nah, itu tidak mengirimkan soal. Nah, sehingga karena dia tidak mengirim, saya langsung menghubungi ibu itu. Nah, kemudian ada mungkin omongan saya yang kurang pantas lah, kurang baik, sehingga membuat komunikasi kami agak sedikit bermasalah. Oh, jadi hal itu kita sepakati pada pengumpulan soal. Iya. Ibu itu sudah telat, kemudian Bapak hubungi gitu Pak ya. Iya. Dan kemungkinan dari antara komunikasi yang terjadi antara Bapak dengan Ibu itu ada sedikit miss sehingga ada kekurangan enakan. Iya, ya. betul. Kira-kira kurang enaknya di mana Pak ya? Bisa lebih Bapak ceritakan Jadi- rinci lagi? Jadi begitu saya hubungi karena soal ibu itu belum masuk, mungkin omongan saya agak keras kemarin pada saat itu, Pak. Nah, jadi saya bilang mungkin saya judge dia kurang bertanggung jawab seperti itu, Pak. Oh iya Pak ya. Jadi yang omongan Bapak sepertinya menyakiti perasaan ya? Iya. Menyakiti perasaan ibu itu. Dan yang Bapak lihat dan bisa Bapak simpulkan sepertinya kiranya jadi kurang enak. Seperti apa Pak kira-kira kejadiannya, atau pas Bapak bertemu atau bagaimana? Iya. Jadi kebetulan, Pak, nah setelah itu kami bertemu, kemudian ibu itu semacam menghindar, Pak. Nah, jadi yang biasanya dia agak sedikit ramah ini menghindar langsung dan tidak mau Waktu membuka pengumpulan soal pun sama Bapak ibu itu kurang-kurang enak atau bagaimana Pak ya? Iya. Waktu mengumpulkannya pun hanya diam saja, nggak seperti biasanya, Pak. Jadi, Kalau seperti biasanya Pak, misalkan sebelum kejadian itu, kalau saya bisa kasih range-nya 1 sampai 10, biasanya hubungan Bapak dengan ibu itu di range berapa? kalau biasanya, Pak, kalau komunikasi dengan ibu itu mungkin sekitar 7 atau 8. 7 atau 8 ya. Dan sekarang yang Bapak rasakan di range berapa? Ini memang hampir putus total untuk komunikasi, Pak. Nah, seolah-olah ibu itu menghindar. Jadi saya juga memang merasa tidak enak, karena ibu itu menghindar. Oh iya Pak, ya, berarti bisa lah di range 1 atau 2. Iya. Oh, dan memang itu menjadi masalah Pak ya. Jadi kira-kira untuk mengembalikan ke posisi idealnya, ke posisi 7 atau 8, apa kira-kira yang bisa Bapak pikirkan untuk mengembalikan ke keadaan ideal seperti yang Bapak katakan tadi di posisi 7 atau 8 agar PDM-nya bagus lagi berjalan gitu. Kira-kira apa Pak? Inilah yang mau saya diskusikan dengan Bapak, manakala nanti dari cara yang saya lakukan ini mungkin butuh nanti masukan dari Bapak. Nah, jadi kan saya seperti ini, Pak. Nah, saya mau langsung menjumpai ibu itu, sehingga memang langsung berbicara empat mata. Kalaupun seandainya memang saya ada kesalahan, nah, ketika berkomunikasi atau ada kata-kata saya yang terlalu pedas pada saya itu, ya, saya mau meminta maaf. Nah, seperti itu.
Saya mau butuh masukan Bapak, apakah kan wajar kalau seandainya saya melakukan seperti itu? Iya memang, apalagi komunikasi itu kan sangat menentukan keberhasilan PBM kita Pak ya. Iya, Jadi kalau komunikasinya sudah seperti yang Bapak katakan tadi, ya mungkin akan mengganggu atau menghalang. Jadi menurut Bapak, apakah pasti nanti akan direspon positif sama ibu itu atau bagaimana? Atau karena kan Bapak belum cerita, kira-kira ucapan Bapak itu menyinggung terlalu personal atau bagaimana? Apa nanti ibu itu bisa saja memaafkan atau bagaimana? Kira-kira boleh lebih detail lagi? Nah itu yang mau saya coba. Nah, kebetulan setelah saya dengar dari kawan-kawan lain memang, nah kenapa ibu itu terlambat mengirimkan soal? Kebetulan ibu itu katanya lagi merawat orang tuanya yang lagi sakit. Nah sehingga itu saya merasa bersalah karena ketika telah mengucapkan bahwa ibu itu tidak bertanggung jawab. Oke lah Pak, memang menurut saya pun sesuai dengan apa pandangan saya ya, memang sebenarnya itu hanya miskomunikasi dan mungkin apa yang Bapak pikirkan itu juga saya sependapat. Bapak menjumpai itu dan melakukan komunikasi langsung seperti itu Pak ya, tatap mata langsung dengan itu. Tapi kira-kira bisa kapan itu dimulai Pak? Nah agar masalahnya tidak berlarut-larut Pak, begitu nanti keluar dari kantor ini, ruangan ini, nah, saya rencana langsung mau menjumpai ibu itu Pak, karena kebetulan ibu itu juga masuk hari ini. Oh iya, karena lebih cepat itu lebih baik Pak. Iya. Mungkin nanti Pak atau besok besok pagi, karena mungkin nanti saya juga ada kesibukan. Besok pagi boleh lagi diskusi ya Pak ya. Iya. Artinya bagaimana hasilnya, boleh Bapak ceritakan sehingga bisa nanti kita pikirkan langkah-langkah lain seandainya nanti ada kendala saat tatap mata dengan ibu itu. Ya, seperti itu. Siap. Baiklah Pak, saya rasa apa yang Bapak pikirkan itu sudah bisa memecahkan permasalahan yang Bapak hadapi. Artinya apa yang sudah Bapak pikirkan itu sudah baik dan mudah-mudahan tidak akan menjadi masalah lagi. Dan besok pagi mungkin kita boleh diskusi lagi bagaimana perkembangannya ya. Ya, siap. Jadi terima kasih banyak Pak ya atas masukannya. Iya Pak. Saya izin dulu Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Ya. Oke. Terima kasih. Saya sebagai observer di sini melihat proses coaching yang terjadi antara coach dengan coachee melalui alur Tirta itu sudah berjalan dengan baik, dimulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, serta tanggung jawab. Di sini saya lihat coach dapat menggali informasi apa permasalahan yang terjadi atau yang dihadapi oleh coachee, sehingga coachee dapat membuat kesimpulan ataupun menarik kesimpulan sehingga dia dapat membuat atau menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Saya melihat coach juga di sini tanggung jawab yang dituntut coach kepada coachee itu untuk melihat juga hasil dari apa solusi yang diselesaikan oleh si coachee nanti ditagih pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Jadi saya sebagai observer, saya menyimpulkan proses coaching pada hari ini berlangsung dengan baik.